Selendang Nyi Ronggeng. Kisah mistis dari jalur Ciater, Subang. Angin malam menyapu dataran tinggi Ciater. Kabut menggantung tebal, menelan jalanan sempit yang meliuk di antara hamparan kebun teh. Jam di dashboard mobil menunjukkan 23,13. Suasana sepi, hanya suara mesin dan desiran angin yang menemani Pak Darto, seorang sopir travel yang sudah hampir 10 tahun melayani rute Bandung-Subang. Ia baru saja menurunkan penumpang terakhir di daerah Sagala-Herang dan kini dalam perjalanan pulang ke Bandung. Jalanan gelap dan tidak ada satu kendaraan pun melintas dari arah berlawanan. Jalur sepi begini memang bikin merinding, gumamnya sambil memutar volume radio. Tapi suara radio tiba-tiba berdesis seolah kehilangan sinyal. Lalu, mati total. Pak Darto menatap kaca depan. Di tengah tikungan menanjak, di dekat pohon besar yang dikenal warga sebagai Leuwong Rangdu, ia melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya siluet tubuhnya yang ramping, mengenakan kebaya kuning emas dan kain batik panjang. Selendang merah menyala tergantung di bahunya. Gerak-geriknya pelan, anggun, seperti seorang penari ronggeng zaman dulu. Tanpa pikir panjang, Pak Darto mengerem mobil. "Bu, mau kemana malam-malam begini? Naik aja, saya arah Bandung," katanya sambil membukakan pintu belakang. Perempuan itu tak menjawab. Ia hanya melangkah perlahan dan duduk di kursi belakang, diam, menunduk. Begitu perempuan itu masuk ke dalam mobil, udara mendadak berubah, jendela-jendela berembun. Pak Darto menggigil, padahal AC sudah ia matikan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Entah kenapa perasaannya tidak enak. Lewat kaca spion tengah, ia melirik ke belakang. Perempuan itu duduk membisu, kepalanya masih tertunduk. Tapi, kakinya tak menyentuh lantai mobil, menggantung, seperti melayang. "Ya Allah," bisik Pak Darto. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tubuhnya mulai lemas. Dalam ketakutan, ia membaca pelan ayat kursi. Namun ketika ia melirik spion lagi, perempuan itu menatapnya. Wajahnya tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya mulut. Hanya kulit putih pucat tanpa ekspresi. Mobil seketika bergetar. Aroma melati menyengat memenuhi kabin. Pak Darto menginjak rem sekuat tenaga dan menghentikan mobil di pinggir jalan. Saat ia menoleh ke kursi belakang, kosong. Yang tersisa hanyalah selendang merah terlipat rapi di atas jok. Setelah kejadian itu, Pak Darto pulang ke rumah dalam kondisi syok. Ia tidak menceritakan apapun pada istrinya malam itu. Tapi gangguan tidak berhenti. Malam-malam berikutnya, ia sering melihat bayangan wanita di depan rumah, mendengar suara gamelan dari kejauhan, dan bau melati yang muncul tiba-tiba. Anak perempuannya pun mengigau sambil menari dalam tidur, seperti sedang menjadi ronggeng. Akhirnya Pak Darto menceritakan semuanya pada seorang tetua kampung di daerah Cijambe, bernama Mang Ikin. "Kalau kau melihat perempuan itu di jalur Ciater, apalagi dengan selendang merah, berarti kau sudah berhadapan dengan Nyi Ronggeng, arwah penari zaman kolonial yang tewas mengenaskan. Dulu, dia ditikam kekasihnya sendiri karena cemburu. Jasadnya dibuang ke kebun teh," kata Mang Ikin sambil menyalakan kemenyan. Menurut cerita, arwah Nyi Ronggeng belum tenang. Ia sering menampakkan diri pada sopir atau pria yang lewat sendirian di malam hari. Siapapun yang membawa selendangnya akan dianggap menyimpan bagian jiwanya dan akan diganggu sampai dikembalikan. Malam berikutnya, dengan didampingi Mang Ikin dan 2 warga lainnya, Pak Darto kembali ke lokasi tempat ia menemukan Nyi Ronggeng. Mereka membawa selendang merah itu dan melakukan ritual kecil dengan membakar dupa dan menabur bunga. Pak Darto diminta memohon maaf dengan tulus. Ketika api membakar ujung selendang itu, tiba-tiba angin kencang bertiup dan semua lampu kendaraan mereka padam. Dari kejauhan terdengar suara tertawa lirih seorang perempuan, sedih, lalu menghilang bersamaan dengan lenyapnya bau melati. Setelah malam itu, gangguan berhenti. Namun Pak Darto memutuskan untuk tidak pernah lagi menyetir malam hari melewati Ciater sendirian.
Faktanya, kisah ini masih menjadi pembicaraan warga Subang hingga hari ini. Banyak sopir yang mengaku pernah mengalami hal serupa, dan semua menyebut sosok yang sama, wanita dengan kebaya kuning dan selendang merah. Mereka percaya Nyi Ronggeng masih menari di antara kabut, mencari seseorang yang bisa membawanya pulang.